على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'ba'd, kita ambil dikit lagi dari kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul. Kita berada di detik-detik akhir dari kitab ini ya. Semoga dimudahkan untuk menyelesaikannya, baru ganti kitab yang baru. Qala al-mu'allifu asbahullah wa minal jihad, termasuk jihad. Nah, ini kaitannya dengan Rasulullah SAW. Mas'alatun, permasalahan baru. Wa kana idza labisa la'matal harb lam yajuz lahu an yaqla'aha. Ini. Dahulu Nabi itu apabila sudah memakai pakaian perang, itu enggak diperbolehkan melepaskannya. Paham ya? Ini khusus ya. Hatta yaqdiyallahu amra, sampai Allah Taala menyelesaikan urusannya. Seperti itu. Jadi kalau Nabi sudah memakai pakaian perangnya, enggak pantas jalannya untuk melepaskannya sampai selesai. Li hadis Yaum Uhud, yaitu dikarenakan hadis mengenai apa? Yaitu kisah perang Uhud. Lamma asyara alaihi jama'atun minal mu'minin bil khuruj ila aduwwihi ila Uhud, yaitu tatkala beliau atau tatkala ada sekelompok jamaah mengisyaratkan kepada beliau, nah barakallahu fikum, jamaah kaum mukminin tadi itu untuk segera keluar melawan musuhnya. Nah barakallahu fik di bukit atau jabal Uhud, fadakhala. Kemudian Rasulullah langsung masuk, fala bisa la'matah. Kemudian beliau langsung memakai pakaian perang. Beliau langsung memakai pakaian perang. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Falamma kharaja alaihim, kemudian tatkala Rasulullah keluar di hadapan mereka, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in ra'aita an tarji'. Nah, bagaimana pendapat engkau jika engkau kembali? Faqala, maksudnya kembali. Maksud itu mereka kasihan gitu loh ya. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Faqala innahu la yanbaghi nabiyyin idza labisa la'matal harb an yarji'a hatta yuqatil. Mereka menyarankan agar Rasulullah itu balik saja, biar kita yang melawan gitu loh. Tapi Rasulullah sudah pakai pakaian perang ini. Paham ya? Nah, dan akhirnya mengarahkan kan, kita lihat. Kata Rasulullah SAW, tidak selayaknya bagi seorang nabi apabila sudah pakai pakaian perang untuk pulang kembali sampai dia berperang. Benar, ketika perang Uhud beliau ikut kan? Akhirnya beliau barakallahu fikum luka juga, beliau sempat jatuh, paham ya? Karena orang-orang kufar menang, setan ikut bahagia, sampai ada yang teriak, inna Muhammadan qad qutil. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh, bayangkan itu. Padahal masih hidup. Gaduhlah di situ. Suasana kacau di situ. Allahu musta'an. Masalah permasalahan berikutnya, qalu, mereka mengatakan wa kana yajibu alaihi musabaratul adu wa inzadu ala dhi'fi. Penting bahwasannya wajib atas Nabi untuk memberikan kesabaran kepada para sahabatnya atau pasukan perangnya menghadapi musuh walaupun mereka lebih barakallahu fikum berlipat-lipat jumlahnya. Seperti perang Badr, perang Uhud, jumlahnya seringnya kaum muslimin itu sedikit terus seringnya. Ya enggak? Mereka jumlahnya banyak, berlipat-lipat. Barakallahu fikum seperti itu, tapi dikasih barakallahu fik suruh apa? Musabarah, sabar. Wa kana dzalika ma'khudun min haditsil Hudaybiyah. Seakan-akan hal ini diambil dari apa? Hadis Hudaybiyah, kisah Hudaybiyah. Wallahu alam. Kita lewati yang kisah Hudaybiyah ya. Barakallahu fikum, yang akhirnya terjadi bai'atul ridwan, atas syajarah itu ya. Mau umrah dihalang-halangi. Kalau mau umrah tahun depan, itu pun enggak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian ada damai sementara selama 10 tahun. Banyak yang dirugikan sebenarnya. Cuman di balik itu ada hikmah, bisa dakwah selama 10 tahun itu. Walaupun ujung-ujungnya siapa yang batalkan? Mereka sendiri yang batalkan perjanjian nanti. Allahul musta'an. Berikutnya, haitsu yaqulu alaihi salatu wassalam li Urwah fi jumlati kalamihi, sebagaimana Rasul katakan kepada Urwah secara global ucapannya, fa in abau, apabila mereka enggan, fa wallahi la uqatilannahum ya'ni Quraisyan, maka demi Allah sungguh aku akan merangi mereka, itu orang Quraisy, ala hadal amr, atas perkara ini, hatta tanfarida salifati. Bayangkan, luar biasa nih, sampai terpisah barakallahu fikum atau terputus leherku. Atau lihat bawah itu tanfarida salifati, salifah janibul unuq, yaitu leher
bagian sisi leher. Maknanya hatta yuqta'u nuqi, sampai putus leherku. Rasulullah akan melarang mereka sampai putus lehernya. Bayangkan itu. Nah, maknanya di bawah itu maknanya ya, kalau antum melihat maknanya di bawah itu. Salifah itu maknanya apa? Wal hadits mukhrajun fi Sahih Bukhari. Hadis ini dikeluarkan dalam Sahih Bukhari. Ikut lagi. Mas'alatun wa qad qaddamna qaulahu sallallahu alaihi wasallam innahu lam yakun linabiyyin kha'inatul a'yun. Dan sungguh kita lewati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak layak bagi nabi itu punya kha'inatul a'yun, punya pandangan mata yang berkhianat. Nipu, berkhianat itu enggak boleh sama nabi, kecuali perang. Kalau perang nipu boleh, atau bohong itu boleh, ada musuh. Ada musuh ngejar antum, tunggu dulu. Belakang antum ada orang, enggak ada, ternyata bunuh orangnya. Nipu. Paham ya? Kalau perang boleh, kalau perang. Tapi kalau selain perang jangan. Kita lihat sini. Qalu wa kana ma'a hadha yajuzu lahul khadi'ah fil huruf, ya kan? Mereka mengatakan bersamaan dengan ini nabi enggak boleh punya pandangan mata yang berkhianat. Maksudnya mengkhianati, nipu itu enggak boleh. Tapi bersamaan dengan itu diperbolehkan menipu ketika perang. Namanya siasat namanya. Paham ya? Antum tipu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kelihatannya tuh maju ternyata terbalik misalkan. Mereka akhirnya apa? Sudah siap-siap atau serang dari belakang. Boleh. Paham ya? Dalam peperangan enggak masalah itu ya, diperbolehkan. Seperti itu. Nah. Kita lihat sini. Liqauli sallallahu al-harbu khud'atun. Peperangan itu adalah khud'ah, yaitu penipuan. Karena siapa yang paling nipu menang biasanya kalau perang itu. Paham ya? Nah, butuh siasat di situ. Wa kama fa'ala yaumal ahzab min amrihi Nu'aym bin Mas'ud an yuqi'a baina Quraisy wa Quraidah. Dibikin biar mereka terjadi dibikin adu domba. Paham ya? Nah, yaitu ketika yang dilakukan pada perang Ahzab. Nah, antara Quraisy dan Banu Quraidah. Fa fa'ala ma fa'ala, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Hatta faraqallahu syamlahum ala yadayhi, sampai Allah Taala bikin cerai-berai perkumpulan mereka melalui apa? Melalui tangannya. Wa alqa bainahumul adawah. Naam, wa fallallahu jumu'ahum bidzalik wa bi ghairihi wa lahul hamdu wal minnah. Akhirnya mereka pun apa? Naam, tertantapkan di hati-hati mereka permusuhan dan Allah Taala bikin cerai-berai perkumpulan mereka. Naam, dengan sebab itu dan juga yang lainnya. Walahul hamdu wal minnah. Mas'alatun yang terakhir. Waqad kana lahu sallallahu alaihi wasallam as-safiyyu minal maghnam. Dan sungguh Rasulullah SAW dahulu beliau dikhususkan boleh milih dari harta rampasan perang. Ghanimah, harta rampasan perang. Fai', harta rampasan perang, harta musuh yang didapatkan tanpa ada peperangan. Fai' namanya. Ghanimah, harta rampasan perang. Perang dulu menang dapat ghanimah. Fai' itu harta apa? Harta musuh yang ditinggal tanpa adanya peperangan. Paham ya? Nah, antum baru ngasih ultimatum misalkan, wah, besok hari Sabtu kaum muslimin akan menyerbu kampung Sipulan yang lagi perang ini pastinya ya. Ternyata kampung Sipulan itu baru dapat ultimatum, dengar kabar langsung lari semuanya. Lari semuanya, kosong kampung itu. Mobilnya ditinggal, motor ditinggal, sapi ditinggal, sapi, kambing, semuanya di situ. Nah, itu hartanya apa namanya? Tanpa peperangan, fai' namanya. Namanya fai'un. Istilah ini penting ya, jangan sampai antum gagal paham. Kalau ghanimah perang dulu. Ada juga harta yang didapatkan 1 lawan 1, namanya apa? Namanya apa namanya? Naam. 1 lawan 1. Wah, musuhnya dikejar lari, dikejar masuk ke gang. Lahir ditangkap sama dia, bunuh. Ternyata di kantongnya ada emas 1 kilo. Paham ya? Paham ya? Antum ambil emasnya tadi itu. Atau nemu senjatanya antum ambil. Apa namanya? Ewa, ada antum? Labas. Amir? Ewa. Bukan salep ya? Salap. Nah, kalau salep lain lagi. Salabun namanya. Salabun. Ewa. Disebutkan di sini barakallahu fiik. Wa huwa an yakhtara fa ya'khudha ma yasha, yaitu Rasulullah milih, boleh milih mengambil apa yang dia inginkan. Abdan aw amatan, baik budak laki-laki, budak perempuan, aw silah atau senjata, aw nadharik atau yang semisal itu qabla al-qismah, sebelum dibagi boleh milih. Khusus untuk Rasulullah SAW. Wa qad dalla 'ala dzalik ahadits fi sunan wa ghairiha. Sungguh telah ditunjukkan hadis-hadis dalam sunan dan juga yang lainnya. Wa kadzalika kana lahu khumsu khamsil ghanimah. Dan juga seperti itu pula untuk beliau 1/5 dari ghanimah tersebut. Wa arba'atu akhmasil fai', kalau fai' na barakallahu fikum 4/5. Paham ya?
Nah, 4/5 daripada harta fai' tersebut. Kama huwa madhhabuna la khilafa fi dzalik. Ini kesimpulannya, jadi khusus untuk Rasulullah SAW boleh milih. Sebelum dibagi boleh milih, mau milih budak laki-laki, budak perempuan atau milih senjata boleh. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.